Misalnya ini siap digerakkan dalam keadaan darurat gitu ya. Itu memberi sinyal yang salah, maksudnya apa? Gitu, masa tentara disuruh menghadapi rakyat? Tentara itu membela rakyat. Tentara itu adalah anak kandung rakyat gitu ya. Jadi jangan mengirim sinyal yang salah dan membuat persepsi yang nanti berbeda dengan apa yang ditangkap oleh masyarakat. Jadi kalau mau melakukan suatu inspeksi, penguatan, pemberian semangat, maupun ucapan terima kasih, ya saya kira itu dilakukan saja dengan tidak perlu seperti show of force gitu ya. Karena itu tadi, tentara, polisi itu adalah alat negara dan itu adalah alat. Headline News pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Selain berkunjung ke Makobrimob, hari ini Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke markas Marinir di Cilandak, Jakarta. Presiden memberikan pengarahan kepada anggota Marinir. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Gadis Bianca langsung dari markas Marinir di wilayah Cilandak, Jakarta. Gadis, apa saja yang disampaikan Presiden dalam kunjungannya ke markas Marinir? Robert, ada beberapa pengarahan dari Presiden Joko Widodo langsung kepada para prajurit Marinir TNI Angkatan Laut, yakni diantaranya ialah Presiden meminta para prajurit Marinir ini untuk menjadi yang terdepan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Selain itu juga Presiden menyampaikan apresiasinya dan kebanggaannya kepada para prajurit karena para prajurit Marinir AL ini dianggap sebagai prajurit yang loyal terhadap negara. Selain itu juga prajurit Marinir AL ini disegani oleh sebagian besar negara-negara tetangga di Laut Nusantara kita. Dan selain itu juga Presiden ini menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebinekaan dan menjunjung tinggi dasar negara Pancasila, sehingga yang mayoritas ini perlu menjaga atau juga melindungi yang minoritas. Sementara itu yang minoritas ini harus menghargai atau juga menghormati yang mayoritas. Sehingga perlu kerjasama dari seluruh pihak untuk menjaga kebinekaan Indonesia. Dan selain itu Robert, Presiden Joko Widodo juga tadi menyampaikan bahwa ini adalah kunjungan pertamanya kunjungan keduanya ke markas atau Mako Marinir TNI AL di Cilandak Timur, dan ini merupakan yang pertama bagi dirinya setelah menjadi presiden karena kunjungan pertamanya ia datang berkunjung ke Mako Marinir saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan selain itu juga Presiden menyampaikan bahwa ini kunjungan merupakan bagian dari rangkaian untuk memastikan bahwa para prajuritnya memang loyal terhadap negara dan menjunjung tinggi atau mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut petikan dari keterangan pers Presiden Joko Widodo. Saya ingin memastikan bahwa semuanya loyal pada negara, setia pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945, pada NKRI, pada kebinekaan kita. Sehingga kalau sudah bertemu dan dekat seperti ini, bisa kita rasakan. Prajurit kita siap. Robert, lawatan Presiden Joko Widodo ke Mako Marinir TNI AL ini merupakan bagian dari rangkaian safari Presiden mengunjungi aparat keamanan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Ini dilakukan Presiden untuk memastikan bahwa keamanan dan juga persatuan kesatuan bangsa ini tetap terus dijaga, terutama juga oleh prajurit terdepan, baik itu dari TNI Angkatan Darat maupun juga TNI Angkatan Udara. Seperti kita tahu sebelumnya, Presiden ini juga telah mengunjungi Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan AD, Angkatan Darat maksud kami, dan selain itu juga kemarin sebelumnya Presiden sempat berkunjung ke markas Mabes TNI dan juga Mabes Polri. Ini pun dilakukan Presiden untuk mengkoordinasi memang untuk keamanan dan kesatuan bangsa, selain itu juga untuk memberikan pengarahan terkait pentingnya menjaga kebinekaan Tunggal Ika yang selalu dijunjung tinggi oleh Indonesia. Untuk sementara demikian Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasinya langsung dari kawasan Cilandak. GAK NKRI.
Setelah mengundang pimpinan Ormas Islam ke istana pada Rabu kemarin, kini giliran ulama dan juga pimpinan pondok pesantren seprovinsi Jawa Barat dan Banten yang diundang Presiden Jokowi. Pertemuan yang berlangsung semi formal ini diawali dengan makan siang bersama di Istana Negara Jakarta. Forum pertemuan ini dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Agama Lukman Hakim untuk bertukar pikiran dengan ulama dan membahas permasalahan bangsa. Maulana Muhammadi wa alihi wasallam. Komunikasi politik terus dilakukan Presiden di kalangan ulama. Apa hasil pertemuan ini? Kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami. Sudah ada Stella Nau langsung dari Istana Negara Jakarta. Stella, apa pembahasan yang menarik antara Presiden dengan para ulama ini? Yang menarik adalah ternyata komunikasi yang dijalin oleh Presiden, mulai dari bertemu dengan kelompok-kelompok Muslim dari NU, kemudian juga ada dari Muhammadiyah, dan kemarin juga Presiden mengundang beberapa kelompok ormas, dan hari ini mengundang berbagai ulama yang datang dari Banten dan Jawa Barat. Ini merupakan momen yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh para pemimpin agama ini, yang diharapkan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak sebelum 4 November, sebelum demo 4 November itu terjadi. Dan namun ini diakui oleh beberapa pemuka agama yang hadir siang tadi bahwa lebih baik dilakukan daripada terlambat. Jadi dimaafkan, keterlambatan ini, kelambanan pemerintah ini dimaafkan sehingga komunikasi yang baru, yang lebih kondusif itu terjalin. Dan juga tadi diskusi yang terjadi di dalam bersama sejumlah para ulama, kemudian juga Ustadz dan Habib ini, ada beberapa hal yang dibahas mulai dari bagaimana Presiden meminta kepada para pimpinan agama ini, para pemuka-pemuka umat Muslim ini, supaya bisa mendinginkan suasana, supaya bisa mengajak umat Muslim yang ada di daerah-daerah, mengingat pada aksi damai kemarin itu banyak sekali umat Muslim yang datang ke Jakarta ini justru berasal dari luar daerah. Itu yang disampaikan oleh Presiden supaya bisa diberikan penjelasan yang lebih baik sehingga kedepannya tidak menimbulkan persepsi yang salah. Dalam arti tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi diapresiasi juga oleh Presiden bahwa selama ini para pemimpin agama yang baik yang turun ke jalan kemarin maupun yang tidak diapresiasi karena sudah bisa mendinginkan suasana, sudah bisa melangsungkan aksi damai tersebut meskipun berujung dengan kericuhan, tapi apapun aspirasi yang sudah disampaikan itu pasti akan dilindungi oleh pemerintah dan dijalankan sesuai dengan proses hukum. Selain itu juga tadi kami wawancarai salah satu perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Tarbiyah. Di sini disampaikan apa saja harapannya untuk pemerintah terkait dengan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur Basuki Cahayapurnama. Berikut wawancaranya. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, insya Allah, asalkan pemerintah serius menangani kasus ini, apapun keputusannya, hasilnya dari proses hukum yang sekarang sedang diberlakukan kepada Saudara Basuki Cahayapurnama, itu insya Allah kami terima. Asal pemerintah benar-benar serius dalam menangani kasus ini. Bahwa pertemuan dengan kelompok-kelompok Muslim ini diharapkan tidak hanya pada kelompok-kelompok yang sudah dikenal di media massa ataupun yang dikenal oleh khalayak umum, tapi juga di kalangan grassroots, di kalangan bawah, yang kemarin ternyata juga ikut turun ke jalan. Ini bukan hanya perkara politik, tapi yang disampaikan tadi ini juga adalah masalah rasa. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Stella Nau, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa menegaskan dirinya sebagai Panglima tertinggi TNI dapat menggerakkan pasukan Kopassus jika keadaan darurat. Hal ini diungkapkan Jokowi saat mengunjungi markas Kopassus di Cijantung, Jakarta. Semangat yel-yel yang dinyanyikan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini ternyata juga dinikmati Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden turut beraksi mengikuti gerakan pasukan Baret Merah ini. Dalam pertemuan di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur hari ini, Jokowi kembali menegaskan peran Presiden adalah Panglima tertinggi di Indonesia.
ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Inilah pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan sebagai Panglima tertinggi lewat Pangap, lewat Panglima TNI untuk keperluan-keperluan khusus. Tidak hanya itu, di hadapan ratusan personel Kopassus, Jokowi juga menyinggung peran militer bukan sekedar pengamanan teritorial. Yang tidak kalah penting adalah mampu menjadi perekat kemajemukan bangsa sebagai wujud amanat Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang bisa berdiri tegak mempersatukan ras, mempersatukan suku, mempersatukan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan terus menjaga kebhinneka tunggal ikaan. Karena hanya dengan itu Indonesia bisa menjadi bangsa yang majemuk. Dalam sepekan terakhir, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota TNI Polri, juga tokoh pimpinan organisasi masyarakat. Diawali dengan berkunjung mendadak ke Mabes TNI Angkatan Darat di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, kemudian bertatap muka dengan anggota Polri di PT IKA Jakarta Selatan. Dalam berbagai kesempatan tersebut, Jokowi terus menyerukan keberagaman di Nusantara adalah sebuah keniscahayaan, justru bukan sebagai alasan provokasi dan politisasi pemecah belah bangsa. Tim Liputan